Cuma anak rantau di Malaysia. Suami di Malaysia ini kerja setengah mati, konya itu. Tengok ini sudah masuk longkang. Gimana rasa kerja di Malaysia? Let's find out. Yang mantan pekerja di Malaysia, dan menurut mereka itu perlakuannya berbeda dibandingkan kita. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, yang pastinya selalu berpikiran positif. Ini adalah satu akibat ya case penembakan yang itu hari, dan juga ya ada demo di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, sampai membaling telur ke lambang negara Malaysia, dan juga ada ketua partai buruh lah yang mengatakan macam-macam. Mereka juga mengatakan kalau tidak ada pekerja orang Indonesia. Jadi daripada itu ramai juga ya teman-teman netizen Malaysia itu semakin sensitif ya. Ada yang menyuruh kalau macam itu ya balik saja ke Indonesia, majukan saja negara kalian sendiri. Nah macam-macam ya teman-teman, bahkan sampai ada yang berikan komentar termasuk yang kawin kepada warga negara Malaysia macam saya lah ya. Itu kalau itu janganlah ya teman-teman. Saya pun masih mau di Malaysia ini karena tidak memungkinkan saya harus balik ke negara Sari, disebabkan di sini tuh masih ada suami, anak-anak yang masih memerlukan kami ya. Semuanya Sari paham perasaan kalian, disebabkan ramai ya konten-konten, komen-komenan daripada netizen sana itu yang mengatakan macam-macam lah dengan Malaysia. Bahkan yang sudah pernah kerja di Malaysia ini pun, apalagi mereka-mereka yang ilegal itu ya, karena di Malaysia ini dia tak tenang kemana-mana, tak ada dokumen kan, takut-takut mau keluar. Jadi mereka banyak lah ya komentar-komentar negatif terhadap Malaysia. Tapi Sari juga sangat memahami itu karena Sari juga berada di kawasan media sosial ini ya. So di sini ada beberapa video ya. Ini bagaimana mereka bekerja di Malaysia ini, bagaimana cara kerjanya, dan ini ada juga satu kejadian ya. Dia ini lorinya nih jatuh. Oke teman-teman, so buat kalian yang penasaran, so tonton video ini sampai akhir ya. Cuma anak rantau di Malaysia yang susah senangnya hidup di atas roda. Beginilah hasilnya. Yang di kampung kalau mau minta uang tuh agak-agak sikit. Aku tengok ini, suami di Malaysia ini kerja setengah mati. Yang di kampung itu cuma minta uang, cuma uang. Tengok resikonya itu. Tengok ini sudah masuk longkang. Ingat senang gak hidup di atas roda? Tengok. Jatuh ya. Gimana rasa kerja di Malaysia? Let's find out. Oke. Oh ini rangkumannya ya. Pagi-pagi sarapan, naik MRT. Oke lah, never mind lah. No lah. Oh habis ya, sambil makan dia. Bisnis apa? Kalau jual organ. Wah. Banyak lah, I makan banyak. Udah naik. Wah, sempat shopping ya, menikmati. Where you met? Follower become a key account manager. These are trying to draw. You can see my life. Macam santai ya kerjanya, menarik. God. Wah, dapat angpau. Now we are going to meet my sister karena kita mau makan dinner bareng-bareng. Nggak mau. Wah, menikmati sekali. Mungkin kamu tidak percaya, sahabat, kalau kita kerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia ini, kita kurang-kurang mental. Maka kita yang ada di pikiran itu hanya berpikir bisa-bisa pulang yang kita pikirkan. Kenapa? Karena di sini kawasannya begitu
ya sama begitu luas, tidak ada siapa-siapa. Jadi kita hanya kerja sendiri di dalam blok. Nanti kalau ada mister atau mandor meraung baru ada orang. Tapi kalau tidak ada, Sendiri saja. kita hanya sendirian di dalam blok dari pagi sampai pulang sawat. Jadi hanya orang hutan atau monyet-monyet yang kita selalu jumpa di dalam blok. Oh iya kah? Tapi kalau kita ada mental, ya kita harus berpikir bahwa apapun yang terjadi karena kita sudah di rantauan orang, kita harus bekerja. Ada mandor atau tidak ada mandor, Tetap kerja. ada kawan atau tidak ada kawan, kita harus bekerja, sahabatku kan. Jadi harus semangat jadi anak rantau, jangan putus asa. Bagaimana sahabatku? Kalau kerja cari uang oke lah, kita harus semangat. Tapi kalau hujan begini, mau suruh kerja, maaf saja. Ya, kita jangan mau diperhamba uang. Kalau bos mengikuti bos, biar hujan pun suruh kerja. Tapi kalau kau sudah sakit, bagaimana? Siapa yang peduli sama kau? Kalau sudah sakit, bos bilang, bagus kau keluar, sudah tidak boleh guna lagi. Apa macam? Betulkah? Tadi beberapa yang kita reaction kan, kita membahas yang pertama ini, abang ini kerja office ya. Biasanya kalau orang Indonesia yang kesini itu, kalau yang bekerja ekspatriat, mereka itu di perusahaan ataupun office internasional ya. Nah ini tadi itu, wow, terlihat santai ya, enaknya bekerjanya. Ada makannya, dinikmatinya juga kehidupan yang ada di sini. Tadi tuh ada pesannya kepada abang tadi yang lorinya sudah masuk ke longkang pula. Kenapa boleh macam itu ya? Nah, tadi tuh berpesan ada juga yang mungkin orang-orang kampung lah ini biasanya. Biasanya orang-orang keluarga di kampung itu hanya taunya katanya minta duit saja, disebabkan di sini mungkin di pikirannya senang-senang kan, boleh dapat uang banyak. Jadi mau minta uang, minta uang, minta uang. Tapi mereka tidak tahu kesusahan bekerja seperti apa ya. Macam-macam lah problematika kehidupan, apalagi di dunia perantauan kan. Sakit kita tanggung sendiri kan, tak ada keluarga gitu. Nah, susah pun susah sendiri kan. Ada juga yang di kampung hanya taunya mau minta uang saja. Ini pernah Sari mendengar satu kisah ya. Dia di rantauan kerja, sedangkan dia tiap-tiap bulan itu mengirim ke kampung. Nah, tiba-tiba dia ini perempuan ya, dia ini perempuan, istrinya yang bekerja di luar negara, sedangkan suaminya itu di kampung. Tiap-tiap bulan dikasih daripada istrinya ke suaminya, katanya untuk menjaga anaknya. Biasanya ya orang perempuan Indonesia yang keluar ya bekerja, sedangkan husbandnya itu banyak yang di kampung jaga rumah. Itu pun Sari pun pelik juga ya, kenapa tak suaminya saja yang suruh merantau, kenapa si istri ya? Nah tiap-tiap bulan dikirim uangnya, tiba-tiba uangnya yang dikirim itu tadi dia kasih juga kepada perempuan lain. Dengan kata lain berselingkuh lah ya, tapi uangnya itu daripada uang istri sah, karena si istrinya itu di luar negara, taunya hanya bekerja saja, tapi uangnya itu dia tidak tahu kemana-mana saja digunakan itu. Jadi dia tiap-tiap bulan kirim ke kampungnya gitu ya. Nah itu juga harus ingat-ingat kepada perantau-perantau di luar sana. Oke teman-teman, mari kita lanjut lagi beberapa video lainnya. Jom. Gaji pekerja di Indonesia nih termasuk yang terendah di dunia, Ce. Nomor 1 terendah di dunia. Kalau yang nomor 1 terendah di dunia itu India. Cuman 720.000 rupiah per bulan. Hah, 700.000 per bulan beda. Nak makan apa ya? Tak usah makan, bayar listrik sama air aja. Upah kerja terendah nomor 2 itu dari negara Indonesia mana lagi beda? murah. Dari negara Nigeria. Honorer. Dia 1.200.000 rupiah per bulan. Jadi kalau Indonesia ini terendah nomor berapa beda? Nomor 6 terendah di dunia, Ce. Karena dia ini cuma 2.800.000 per bulan. Negara Singapura, Malaysia termasuk gaji terendah di dunia tak beda? Tidak lah, kalau dekat Singapura kita jadi tukang sapu jalan aja gaji udah sampai 2.000 dolar Singapura, Ce. Kalau gaji terendah nomor ke-10 itu negara mana beda? Kalau nomor 10 tuh Kazakhstan, Ce. Dia 3 juta rupiah per bulan. Aku dengar-dengar juga beda. Negara Kazakhstan nih ada utang juga dengan negara Cina beda. Engkau nih semua negara nak ada utang dengan Cina. Kerja kosongan di Malaysia itu nggak enak. Kosongan itu maksudnya warga asing yang bekerja secara ilegal atau nggak resmi. Sebab apa? 1. Susah mau bikin akun bank di
Malaysia. Zaman sekarang untuk transaksi di Malaysia itu udah kebanyakan guna cashless termasuk bayar gaji ya. Pastinya perlukan bank dan e-wallet. Warga asing yang ilegal akan susah buat ini sebab keterbatasan dokumen visa dan paspor yang tak ada. Kedua, tak digaji sesuai oleh majikan. Gaji kena potong ini itu, mau komplain ke pihak berwajib seperti KJRI pun tak guna sebab balik lagi karena dokumen yang tak ada. Ketiga, kalau kalian sakit mau check up ke klinik atau hospital tuh pasti mahal banget sebab tak ada asuransi atau tak ditanggung oleh majikan. Keempat, kalian mau pergi keluar kota guna transport umum atau awam, majority di Malaysia itu udah perlukan dokumen paspor untuk booking tiket. Kelima, kalian mau balik ke negara asal kalian pun susah, pasti kena sangkut dekat immigration sebab dokumen yang tak lengkap. Intinya banyak banget dampak negatifnya, jadi pikir balik sebelum kalian mau curang kerja kosongan di negara asing. Jangan kalian nanti menyesal. Oke, semoga info ini bermanfaat. Betul, Kenapa ingat banyak orang itu. Indonesia ke Malaysia? Alasannya, satu, gajinya lebih besar, biaya hidup lebih terjangkau, dan banyak peluang investasi serba bisa belajar teknologi di sini. Terus, kalau kalian mau sukses di sini, pastikan dokumen kalian lengkap. Terus, pilih agen resmi dan bangun relasi. Oh ya, pelajari juga peluang di bidang IT ataupun fintech karena di Malaysia itu lagi booming-boomingnya. Ingat, kesempatan itu datang untuk yang berani melangkah. Jangan takut mencoba hal yang baru. Karena sukses selalu dimulai dari keberanian yang pertama. Terus, alasan yang terakhir kenapa enak di Malaysia, karena beli minyak di sini itu nggak pakai barcode. Kalau kalian datang ke Malaysia, alasannya kenapa? Coba komen di bawah dulu. Lebih baik kerja di Malaysia dapat gaji 10 juta. Kebetulan di sini teman-teman di transmigrasi itu banyak teman-teman kita itu yang mantan pekerja di Malaysia. Dan menurut mereka itu perlakuannya berbeda dibandingkan kita pergi ke luar negeri, ke Arab atau kemana gitu loh. Karena di sana itu orang Melayu teman-teman. Dia tuh terlalu membeda-bedakan kita orang Indonesia asli seperti itu ya. Karena menurut pengakuan teman-teman di sana itu kita bahkan sering dipalak-palak teman-teman sama polisi-polisi sana karena kita tuh orang Indonesia. Dan bukan hanya itu, perlakuannya memang berbeda dari orang-orang Malaysia di sana, dan itu yang penyebabnya mereka tidak betah di Malaysia dan balik pulang. Dan bahkan sampai sekarang di sini banyak beberapa orang yang ex pekerja Malaysia itu dia bahkan ikut transmigrasi, dan menurut pengakuannya mereka dia tuh nyaman di sini dan bahkan diberi tanah gratis, diberi rumah gratis, diberi bantuan-bantuan gratis di tanah sendiri teman-teman. Seperti Gimana itu? Jadi kulit sawit aja bangga dipamer-pamerin kerjaannya Nanti kita itu yang nggak bahas seberapa ya. gajinya. Jangan kayak gitu bang. Saya bukan bangga tapi bersyukur ya alhamdulillah, walaupun kerja di perkebunan seperti ini gajinya lumayan lah tiap bulan. Jangan abang remehkan ya. Nanti kita bahas Walaupun video kerja itu ya. di perkebunan sawit seperti ini gajinya lumayan bang. Nih saya baru gajian ya. Ini saya tunjukkan ini. Kalau dirupiahkan nih 10 juta lebih nih bang. Ini 4.000 per bulan gajinya. Jadi jangan remehkan ya. Anda yang pengangguran jangan sok keras. Gaji bulan kemarin berapa, Bos? 4.000 lebih lah. Semangat, Bosku. Oke bosku. Mantap. Mantap. Orang mana, Bos? Orang Bulukumba. Bulukumba. Patut lah. Orang Bulukumba coba di komen ya. Gaji minimum di Malaysia 1.700 atau 6 juta di. Kayaknya ini orang mau dikasih paham. Ngapain gaji 1.700? Minimal dapat 3.000 lah, 10 juta satu bulan. Paham. Ini mesti 12 jam kerja, banyak OT ya. Oke teman-teman, nah tadi tuh ada video yang Sari terselit di situ. Dikatakannya tadi kalau di Malaysia tuh tak nyaman. Nah ini daripada kawan dia mungkin yang pernah kerja di Malaysia. Nah ini Sari pastikan mesti dia ini yang tak mendapatkan kemudahan di Malaysia ini, mesti ini juga yang ilegal ya, yang kosongan yang selalu macam ini ya. Mereka balik ke tanah air, nah berkata macam-macam tentang Malaysia ya, apalagi keburukannya karena mereka di sini tuh tidak tenang ya teman-teman, disebabkan ada juga pengecekan polis, ada juga immigration yang memantau mereka. Nah gitu ya, mereka itu kedapatan akan dibawa sesuai undang-undang, di lock up dan sebagainya. Nanti kalau sudah balik ke tanah air, macam-macam lah itu dicakapkan Malaysia. Padahal itu atas kesalahan dia sendiri kan. Jadi mereka susah lah di Malaysia ini. Kalau mau ngapa-ngapain pun takut-takut gitu ya. Ini adalah padahal salah sendiri, tapi ketika balik disalahkan ya pula Malaysia. Nah,
kesalahan dia sendiri dia tutup-tutupi, kesalahan negara orang, dibongkarnya habis-habisan. Nah, inilah yang tidak tahu bersyukur ya. Padahal mereka sudah kerja di Malaysia ini, sudah sempat juga dibuka usaha di Indonesia ya, bangun rumah besar-besar di sana. Tapi ya ini namanya orang yang tidak sadar diri ya, tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, malah memburukan negara orang. Oke teman-teman, pilihan di tangan Anda. Mau kalian menjadi pekerja yang aman-aman di negara orang, ya kalian tentukan sendiri. Kalianlah penentunya, kalian yang menentukan sendiri. Hari yakin kalau kerja kalian di sini ya dengan dokumen yang lengkap, kalian boleh kerja nyaman di sini. Kalau apa-apapun yang terjadi, kalian boleh repot ya, boleh buat aduan kepada polis ataupun KBRI terdekat Anda gitu ya teman-teman. Oke, so itu aja pendapat Sari. Kalau kalian ada pengalaman yang lainnya, kalian boleh bagikan komentarnya di ruang komen di bawah. Oke, so terima kasih telah menonton video ini teman-teman. See you on my next video. Bye.